Bayangkan jika suatu hari seluruh manusia hilang dari bumi ini. Bangunan runtuh, kota hancur, suara-suara lenyap. Namun ada satu tempat yang bahkan jika dunia runtuh sekalipun, namanya akan tetap hidup dalam doa. Tempat itu bukan sekadar titik di peta, ia adalah arah. Ia adalah pusat. Ia adalah simpul yang mengikat miliaran hati. Sejak lebih dari 14 abad lalu, ada satu bangunan yang menjadi poros peradaban. Bangunan yang tidak tinggi, tidak megah dengan emas berkilau. Namun di sanalah air mata paling tulus pernah jatuh. Hari ini, kita akan menelusuri 5 tempat, 5 saksi sejarah Islam, 5 cahaya yang pernah menerangi dunia. Dan kita mulai dari tempat di mana semuanya berputar, dari jantung dunia. Di kota suci Mekkah, di tengah lembah tandus yang dahulu nyaris tidak berpenghuni, berdiri sebuah bangunan berbentuk kubus, Ka'bah. Bayangkan dunia tanpa internet, tanpa pesawat, tanpa peta modern. Namun jutaan manusia tahu kemana harus menghadap. Ke sana, selalu ke sana. Sebelum Mekkah menjadi kota cahaya, ia hanyalah lembah kering yang sunyi. Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya, Hajar, dan bayi mereka Ismail di sana. Tanpa tanaman, tanpa air, tanpa peradaban. Bayangkan perasaan seorang ibu. Air habis, anak menangis. Langit terasa tidak menjawab. Hajar berlari antara Syafa dan Marwah. 1 kali, 2 kali, 7 kali. Itu bukan ritual kosong. Itu simbol usaha manusia di tengah keputusasaan. Dan ketika usaha mencapai batasnya, Zam-Zam memancar. Perhatikan ini baik-baik. Peradaban Islam tidak dimulai dari istana. Ia dimulai dari seorang ibu yang berlari demi anaknya. Dan hari ini, jutaan manusia meniru langkahnya setiap haji dan umrah. Bertahun-tahun kemudian, Nabi Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah. Mereka mengangkat batu demi batu, tanpa arsitek besar, tanpa upacara megah. Dan Ibrahim berdoa, "Ya Rabb kami, terimalah dari kami." Ia tidak tahu bahwa bangunan sederhana itu akan menjadi titik temu dunia. Tidak ada tempat di bumi ini yang 24 jam selalu ada manusia beribadah selain Masjidil Haram. Siang atau malam, panas atau hujan, sepi atau penuh, tawaf tidak pernah berhenti. Ia seperti detak jantung umat. Namun, sejarah tidak selalu lurus. Ka'bah pernah dipenuhi 360 berhala. Patung-patung mengelilinginya. Tauhid diganti kesyirikan. Dan di tengah kota itu berdiri seorang lelaki bernama Muhammad. Ia menyeru, "Sembahlah Allah semata." Ia ditertawakan, dihina, disiksa. Bayangkan berdiri sendirian melawan tradisi seluruh kota. Namun ia tidak menyerah, karena ia tahu pusat harus dibersihkan. 8 tahun setelah hijrah, Nabi kembali. Bukan sebagai korban, bukan sebagai pengungsi, tapi sebagai pemimpin dengan 10.000 pasukan. Namun saat memasuki Mekkah, kepalanya tertunduk. Tidak ada teriakan balas dendam. Beliau menghancurkan berhala satu persatu. Kebenaran telah datang, dan Ka'bah kembali menjadi rumah tauhid. Itu bukan hanya kemenangan politik, itu adalah pemurnian pusat dunia. Coba bayangkan, dari atas langit, jutaan manusia berpakaian putih bergerak melingkar, seperti galaksi yang mengelilingi pusatnya. Presiden dan petani berdiri sejajar. Tidak ada pangkat, tidak ada kasta. Semua sama. Dan di sana, manusia merasa kecil. Masjidil Haram mengajarkan satu hal besar. Jika pusatnya benar, arah hidup akan lurus. Jika Ka'bah pernah dipenuhi berhala, maka hati kita pun bisa dipenuhi berhala modern. Uang, popularitas, ambisi, ego. Pertanyaannya bukan lagi tentang sejarah, tapi tentang diri kita. Sudahkah kita membersihkan pusat hati kita? Namun perjalanan kita belum selesai, karena ada satu kota yang menerima Nabi ketika Mekkah menolaknya. Kota yang bukan hanya menjadi tempat hijrah, tapi menjadi tempat lahirnya peradaban. Kita akan melangkah ke sana, ke kota bercahaya, ke Madinah. Di kota Madinah, sejarah tidak hanya ditulis dengan tinta, ia ditulis dengan air mata dan persaudaraan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang sebagai pengungsi. Bayangkan itu, pemimpin umat manusia. Datang tanpa pasukan besar. Datang tanpa kekuasaan. Datang dalam keadaan terusir. Namun penduduk Madinah menyambutnya dengan cinta. Kaum Ansyar dan Muhajirin dipersaudarakan. Tidak sekadar simbolis, rumah dibagi, harta dibagi, kehidupan dibagi. Disitulah Islam menunjukkan wajah sosialnya. Masjid Nabawi dibangun dengan tangan Rasulullah sendiri. Tanahnya sederhana, tiangnya dari batang kurma. Namun dari bangunan sederhana itu lahir peradaban global. Disitulah ayat-ayat Al-Quran diturunkan. Disitulah strategi perang dirancang. Disitulah keadilan ditegakkan. Masjid itu bukan hanya tempat sholat. Ia adalah universitas pertama. Ia adalah parlemen pertama. Ia adalah pusat dunia Islam pertama. Dan di sanalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimakamkan. Bayangkan berdiri di Raudah, mengirim salam, menahan tangis, merasa kecil di hadapan manusia paling mulia. Masjid Nabawi mengajarkan kita satu hal. Peradaban dibangun bukan hanya dengan kekuatan, tapi dengan cinta dan persaudaraan. Di kota tua Yerusalem, ada tanah yang disebut dalam Al-Quran sebagai tanah yang diberkahi. Tanah itu bukan sekadar tempat ibadah. Ia adalah simpul sejarah kenabian. Bayangkan ribuan tahun silam. Nabi Daud berjalan di jalan-jalan batu kota ini. Nabi Sulaiman membangun tempat ibadah dengan kebijaksanaan yang luar biasa. Para nabi lain berdakwah, diuji, dan bersujud di tanah ini. Dan puncaknya, pada satu malam yang sunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di sini dalam peristiwa Isra. Bayangkan malam itu, langit gelap, Mekah tertidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa. Perjalanan yang secara logika manusia mustahil. Namun bagi Allah, tidak ada yang mustahil. Dan di Al-Aqsa, terjadi peristiwa yang jarang kita renungkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami seluruh nabi. Bayangkan saf itu, Ibrahim, Musa, Isa, dan nabi-nabi lainnya. Semua berdiri di belakang Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan sekadar salat. Itu adalah simbol bahwa risalah telah sempurna. Al-Aqsa menjadi saksi estafet kenabian berakhir dan dilanjutkan oleh umat terakhir. Namun, sejarah tidak selalu lembut. Tahun 1099 Masehi, Perang Salib memasuki Yerusalem. Sejarah mencatat darah mengalir di jalan-jalan kota. Masjid dinodai. Tempat suci dijadikan markas. Bayangkan tempat para nabi berubah menjadi medan kekerasan. Itulah salah satu hari tergelap dalam sejarah Islam. Namun sejarah tidak pernah berhenti. Hampir 88 tahun kemudian, muncullah seorang pemimpin, Salahuddin Al-Ayyubi. Setelah kemenangan di Hattin tahun 1187, Yerusalem kembali ke tangan Muslim. Namun yang membuat dunia terdiam bukan hanya kemenangan itu, melainkan sikapnya. Tidak ada pembantaian balasan. Ia memberi jaminan keamanan. Ia membersihkan Masjid Al-Aqsa. Dan ketika ia masuk ke dalamnya, ia menangis. Bayangkan, seorang penakluk menangis di tengah kemenangan. Karena ia tahu kemenangan bukan miliknya, itu milik Allah. Memasuki abad modern, ujian kembali datang. Konflik politik, ketegangan, pembatasan. Namun setiap kali kita melihat gambar Al-Aqsa, kita tidak hanya melihat bangunan, kita melihat simbol keteguhan. Anak-anak kecil masih bermain di pelatarannya. Orang tua masih bersujud di bawah kubahnya. Takbir mungkin tidak selalu keras, namun ia tidak pernah benar-benar hilang. Al-Aqsa mengajarkan kita satu hal besar. Keimanan selalu berjalan, berdampingan dengan ujian. Ia tidak pernah menjadi tanah yang tenang terlalu lama. Namun, ia tidak pernah runtuh. Karena yang membuatnya kuat bukan sekadar batu-batunya, tapi doa umat yang tidak pernah putus. Jika Al-Aqsa bisa bertahan ribuan tahun di tengah badai, mengapa kita mudah goyah hanya karena komentar manusia? Jika tanah itu tetap berdiri meski diuji,
Mengapa kita menyerah hanya karena satu kegagalan? Al-Aqsa bukan sekadar sejarah. Ia adalah pelajaran tentang keteguhan. Namun, perjalanan cahaya Islam tidak hanya berhenti di Timur Tengah. Suatu ketika, cahaya itu menyeberangi lautan, menuju Eropa. Dan di sana, ia bersinar begitu terang. Kita akan menuju Andalusia, ke kota yang pernah menjadi cahaya dunia. Di kota Cordoba, pernah berdiri sebuah peradaban yang membuat dunia terdiam. Bayangkan abad ke-8 hingga ke-10 Masehi. Sebagian besar Eropa masih dalam masa yang dikenal sebagai Dark Ages. Jalanan gelap, ilmu terbatas, peradaban terseok. Namun di Andalusia, lampu-lampu menerangi jalan pada malam hari. Air mengalir dalam sistem irigasi canggih. Perpustakaan menyimpan ratusan ribu manuskrip. Cordoba menjadi salah satu kota terbesar di dunia saat itu. Dan di jantung kota itu berdiri Masjid Cordoba. Masjid Cordoba bukan sekadar tempat ibadah. Ia adalah mahakarya. Lengkungan merah putihnya tersusun rapi, berlapis-lapis, menciptakan ilusi tidak berujung. Bayangkan berdiri di tengah-tengahnya. Tiang-tiang tinggi. Cahaya masuk dari jendela kecil. Suasana hening namun agung. Itu bukan hanya arsitektur. Itu pernyataan peradaban. Islam datang bukan hanya membawa pedang. Ia membawa seni. Ia membawa ilmu. Ia membawa cahaya. Saat sebagian Eropa masih kesulitan membaca, Andalusia memiliki universitas. Ilmuwan Muslim menulis tentang kedokteran, astronomi, matematika, filsafat. Nama-nama seperti Ibnu Rushd dan Ibnu Hazm lahir di tanah ini. Ilmu-ilmu itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, dan dari situlah Eropa perlahan bangkit. Ironisnya, peradaban yang membantu kebangkitan Eropa justru perlahan runtuh di tanahnya sendiri. Sejarah Andalusia tidak berhenti pada kejayaan, konflik internal, perpecahan politik, lemahnya persatuan, satu persatu wilayah jatuh. Dan pada tahun 1492, Granada, benteng terakhir Islam di Spanyol, akhirnya menyerah. Masjid Cordoba pun berubah fungsi, azan tidak lagi berkumandang di sana. Namun jika kita berdiri di dalamnya hari ini, kita masih bisa melihat jejak-jejak Islam. Lengkungan itu masih ada. Mimbar itu masih ada. Mihrab itu masih berdiri. Seolah-olah batu-batu itu berbisik. Kami pernah menjadi saksi kejayaan. Cordoba mengajarkan kita sesuatu yang sangat dalam. Kejayaan bukan hanya soal kekuatan militer. Ia soal ilmu, soal persatuan, soal karakter generasi. Namun ia juga mengajarkan hal lain. Jika generasi lalai, kejayaan bisa hilang. Peradaban tidak runtuh dalam satu malam. Ia runtuh perlahan ketika nilai-nilainya ditinggalkan. Jika dulu umat Islam bisa memimpin dunia dalam ilmu, mengapa hari ini kita lebih banyak menjadi konsumen daripada pencipta? Jika dulu masjid menjadi pusat ilmu, mengapa hari ini ilmu sering dipisahkan dari iman? Cordoba bukan sekadar nostalgia. Ia adalah tamparan bahwa kita pernah berada di puncak. Dan itu berarti kita mampu kembali. Namun sebelum semua kejayaan itu, sebelum peradaban menyebar ke 3 benua, sebelum kota-kota besar berdiri, ada satu tempat kecil, sangat kecil, sempit, sunyi, gelap. Di sanalah semuanya dimulai. Kita akan kembali ke Mekkah, ke sebuah gua di atas Jabal Nur. Di atas Jabal Nur, di dekat kota Mekkah, terdapat sebuah gua kecil, tidak luas, tidak megah, bahkan untuk berdiri pun sulit. Namun di sanalah sejarah dunia berubah. Bayangkan suasana Mekkah saat itu. Perdagangan berkembang, berhala memenuhi Ka'bah, ketidakadilan merajalela. Perempuan dikubur hidup-hidup, yang kuat menindas yang lemah. Dan di tengah hiruk pikuk itu, ada seorang lelaki yang gelisah. Muhammad bin Abdullah. Ia tidak nyaman dengan kemusyrikan. Ia tidak tenang melihat ketidakadilan. Maka ia naik ke Jabal Nur sendirian, membawa bekal, membawa pikirannya, membawa keresahan hatinya. Bayangkan malam di dalam gua itu. Gelap, sunyi, hanya suara angin gurun. Dan di sanalah cahaya pertama turun. Tiba-tiba malaikat Jibril hadir.
Perintah pertama bukanlah perang, bukan kuasai, bukan hancurkan, tapi iqra. Bacalah satu kata. Namun dari satu kata itu, lahir peradaban yang menjadikan membaca sebagai pondasi. Coba bayangkan dampaknya. Dari gua kecil itu lahir sistem hukum, peradaban ilmiah, transformasi sosial, revolusi moral. Bukan dari istana, bukan dari panggung politik, tapi dari kesunyian. Beberapa dekade setelah wahyu pertama, Islam telah menyebar dari Jazirah Arab hingga Afrika Utara, lalu ke Andalusia, lalu ke Asia. Semua bermula dari satu momen di gua kecil itu. Itulah mengapa Gua Hira bukan sekadar tempat wisata religi. Ia adalah simbol bahwa perubahan besar sering dimulai dari refleksi pribadi. Pelajaran dari Gua Hira, jika kita ingin perubahan, kita tidak selalu butuh panggung besar, kita butuh kesunyian. Kita butuh kejujuran pada diri sendiri. Kita butuh keberanian untuk mendengar suara hati. Karena sebelum Rasulullah mengubah dunia, beliau memperbaiki dirinya di dalam gua itu. Sekarang kita telah berjalan melewati 5 tempat. Masjidil Haram, pusat tauhid. Masjid Nabawi, pusat peradaban. Al-Aqsa, simbol keteguhan. Cordoba, kejayaan ilmu. Gua Hira, awal perubahan. Perhatikan pola ini. Semua perubahan besar selalu dimulai dari iman. Semua kejayaan besar selalu dibangun dengan ilmu. Semua keteguhan besar selalu diuji. Dan semua peradaban besar bisa runtuh jika generasinya lalai. Pertanyaannya sekarang, kita berada di generasi yang mana? Apakah kita generasi yang hanya mengagumi masa lalu? Ataukah generasi yang siap membangun masa depan? Karena sejarah bukan hanya untuk diceritakan. Iya, untuk dilanjutkan. Masjidil Haram berdiri menunggu generasi bertauhid kuat. Masjid Nabawi menunggu generasi yang membangun peradaban. Al-Aqsa menunggu generasi yang teguh. Cordoba menunggu generasi yang cinta ilmu. Gua Hira menunggu generasi yang mau merenung. Dan mungkin lentera berikutnya bukan dinyalakan di Mekkah, bukan di Madinah, bukan di Yerusalem, tapi di hati kita. Karena cahaya masa lalu tidak pernah padam. Ia hanya menunggu untuk diteruskan.